Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1799. Di lereng bukit, Qilong Daojun berjalan ke tempat yang lebih tinggi selangkah demi selangkah. Tapi berjuang. Pecahan hukum keabadian terlalu keras dan menakutkan. Ketika melihat Su Yi, yang hanya berjarak 1000 kaki dari puncak gunung, dari kejauhan, Qilong Daojun tidak bisa menahan perasaan yang tak terlukiskan, syok di hatinya. Tuan Kaisar adalah Raja Abadi dari kesempurnaan agung di Tanah Suci, dan Anda dapat melangkah ke negeri ajaib hanya dengan satu baris. Dan dia adalah Raja Abadi dari tingkat kesempurnaan agung dari alam ajaib, dan dia dapat menembus ke Taijing hanya dengan satu garis. Namun, Lord Dijun dengan mudah berkultivasi di tempat yang lebih tinggi di Gunung Wusheng, tetapi dia merasa kesulitan ketika mencapai setengah jalan mendaki gunung. Bandingkan keduanya dan buat penilaian. Namun, Qilong Daojun tidak depresi. Di dunia abadi ini, ada ratusan juta pembudidaya, tetapi hanya ada satu Tuan Kaisar. Dia sendiri adalah legenda yang tak lekang oleh waktu dan tak tertandingi, siapapun yang menandinginya, tak ada bedanya dengan over the top. Untuk Qilong Daojun, dia hanya memiliki perasaan, di luar debu, dan menjelajahi lautan, meskipun dia tidak dapat mencapainya, dia mendambakannya. Selain itu, tidak ada yang lain. Perjalanan waktu. 10 hari berlalu dengan tergesa-gesa. The Myriad Realms Tree telah berubah menjadi bagian besar. Ketika terwujud, tingginya sekitar 1 kaki, dengan cabang lebat dan daun kuning cerah. Suasana kacau balau seperti air terjun yang terkulai. Pada hari inilah Myriad Boundaries kembali ke Immortal Essence Space milik Su Yi. Karena kekuatan fragmen hukum yang terkumpul di area terdekat tidak lagi mampu menyebabkan transformasi asal hidupnya. Tianbuying Furnace juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kuali tungku itu seterang batu giok ungu, dengan pola dao alami yang padat dan aneh di permukaannya, dan hanya nafas yang meresap akan dengan kuat menekan fragmen hukum di daerah terdekat. Dan Anda tahu, itu digoyang beberapa hari yang lalu. Su Yi diam-diam membuka matanya dan merasakan perubahan signifikan pada pohon batas segudang dan tungku perbaikan surga. Myriad Realms Tree hari ini sudah cukup untuk membuatku muncul di setiap tempat dalam waktu 30.000 sang tanpa meninggalkan jejak. Su Yi disegarkan, dan setelah merasakan transformasi pohon batas segudang, ada kekuatan bawaan. Berhenti dan pergi. Seperti namanya, itu bisa menembus batas dan antar dua dunia. Misalnya, ketika Anda terjebak di alam tertentu, atau ketika Anda ingin pergi ke dunia lain yang terisolasi oleh penghalang alam, Anda dapat mengandalkan pohon dari semua alam. Kekuatan magis semacam ini dapat dengan mudah ditembus. Tampaknya memiliki satu tujuan, tetapi bisa disebut sebagai keajaiban luar angkasa yang tabu. Perhatikan bahwa ada banyak dunia rahasia yang misterius dan tidak diketahui di dunia ini, dan bahkan karakter Taijing tidak dapat melewatinya. Alasannya adalah sekat pembatas yang dibentuk oleh kekuatan ruang dan waktu. Dan bagi Su Yi, Breaking the World memiliki efek magis khusus, yaitu pernah terperangkap dalam misteri besar Jalan Agung, yang dikendalikan oleh Taihai karakter level di dunia, itu juga bisa dibobol. Ini yang membuat Su Yi terharu. Alam rahasia Dao besar, mirip dengan alam Dao, yang dikendalikan oleh Raja Abadi, dapat diringkas dan dikendalikan hanya oleh harmoni tertinggi. Domain Dao, dari Raja Abadi mencakup dunia dengan hukum Dao-nya sendiri. Domain Dao dari karakter tingkat Taihai seperti menciptakan dunia rahasia yang lengkap antara langit dan bumi. Di dunia rahasia ini, karakter tingkat Taihai dapat berkomunikasi dengan kekuatan aturan di dunia dan dunia sekitarnya, dan berintegrasi ke dunia rahasia yang mereka kendalikan, yang hampir sama dengan mengendalikan Tianwei, tidak ada bedanya untuk bertindak demi surga. Adapun Cu Yunjia, yang meninggal secara tragis di tangan Su Yi sebelumnya. Ini adalah basis budidaya tingkat Taiwu. Meskipun kekuatan domain Dao-nya jauh dari sebanding dengan Raja Abadi, itu dibandingkan dengan dunia rahasia Dao, dikendalikan oleh karakter tingkat Taihai, juga berbeda. Cara menghancurkan dunia hanya dapat dikuasai oleh orang-orang dari peringkat Taixuan, tetapi saya tidak berharap ini menjadi kekuatan bawaan dari Myriad Realms pohon. Su Yi sangat emosional. Pohon dunia segudang ini layak menjadi salah satu dari 6 pohon suci di zaman dahulu dan sekarang. Ia yakin bahwa seiring dengan tumbuhnya Myriad Realms Tree selangkah demi selangkah, semakin banyak efek magis yang akan muncul di masa depan. Sebaliknya, itu adalah transformasi Tungku Tianmen, yang membuat Su Yi sedikit lucu. Bayi ini memang menjadi semakin cenayang, penuh dengan spiritualitas, tetapi juga menjadi sangat arogan, sama seperti semua Loki adalah penyamaran, baru sekarang terungkap. Ketika Su Yi berencana menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan perubahannya, dia dengan arogan menggunakan cahaya ungu untuk menyingkat garis karakter besar yang cerah. Hahaha,
Sekarang kursi ini telah memulihkan sekitar 40% dari kekuatan aslinya, yang cukup untuk menghancurkan harta karun tingkat Raja Peri di dunia dan menjadi satu dengan harta karun tingkat Taiwu. Lebih panjang dan lebih pendek. Mengingat waktu, ketika kursi ini pulih ke puncaknya, itu akan cukup untuk menghancurkan apa yang disebut harta peri Taijing dan membuat musuh tak kenal takut. Itu sangat bangga dan sombong, dan tubuh Tungku bundarnya bergetar. Boom! Setelah itu, Su Yi berkata dengan enteng, dibandingkan sekarang, aku masih menyukaimu dulu, jangan berlebihan, kenali akal sehatmu, dan jaga dirimu. Tungku Tian-Tian. Ia menggoyangkan sosoknya, dan sebaris kata muncul di Tungku, Tuan, tenang. Saya tidak berpuas diri, tapi terlalu bersemangat, akan menyimpannya di hati saya, bagaimana saya bisa berani bersikap kasar. Jangan khawatir, tuanku, saya akan. Apakah ini pengecut? Su Yi setengah tersenyum, berkata, oke, temperamen seperti apa yang kamu miliki, aku tidak peduli, tetapi karena kamu di sisiku, kamu hanya perlu melakukan satu hal yang kamu bisa. Tolong juga biarkan orang dewasa mengungkapkannya. Sebaris kata muncul di Tungku Tianmen. Su Yi mengucapkan dua kata, taat. Tungku Tian-Tian, dimengerti. Su Yi sedikit mengangguk. Selain fakta bahwa Tungku Penambah Langit telah menjadi semakin spiritual, harta ini memang telah banyak berubah. Dentang. Su Yi mengeluarkan pedang dunia dan melemparkannya ke Tungku Pemelihara Surga, latih pedangku lagi. Tian Buying Furnace, iya, meskipun menggunakan kata-kata dan tidak memiliki suara, Su Yi tampaknya dapat melihat bahwa seorang pria yang rendah hati dan menakjubkan menepuk dadanya dengan tulus dan berjanji bahwa dia akan hal-hal yang dilakukan. Tersenyum, Su Yi berdiri. Hingga saat ini, Heaven Repairing Furnace telah memadatkan 9 manik-manik halus, yang cukup bagi Su Yi untuk membangun fondasi jalan yang kuat setelah patah melalui. Saatnya menerobos. Su Yi berbisik dalam hatinya. Ayo, aku sudah menyentuh ambang Taijing, dan aku hanya sebaris. Aku bisa melangkah ke dalamnya. Di Gunung Wusheng, sosok halus Qilong Daojun dibombardir oleh pecahan hukum, dan kulitnya menderita sakit parah seperti robek. Tapi ada kebahagiaan yang tak terkatakan di hatinya. Lebih dari 10 hari yang lalu, Su Yi membantunya memecahkan kurungan pikirannya. Hingga saat ini, dia telah menyentuh ambang batas Taijing ketika dia bepergian melalui Gunung Wusheng. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan perubahan seperti itu? Hah! Tiba-tiba, hati Qilong Daojun bergetar, dan mata emasnya yang jernih melihat ke kedalaman langit. Aura malapetaka tabu yang tak terlukiskan, entah kapan. Kedalaman langit muncul dengan tenang. Ketika dia merasakannya, tubuh Qilong Daojun seperti jatuh ke dalam gua es, dan jiwa orang mati kebanjiran. Rasa tercekik, seperti batu besar yang menabrak danau jantung, memicu lautan badai. Apakah ini malapetaka bagiku? Wajah cantik Qilong Daojun berubah. Segera, dia menyadari ada yang tidak beres. Ini bukan malapetaka untuk dirimu sendiri. Tapi, dia mengalihkan pandangannya, tanpa sadar menatap Su Yi yang berada di tempat yang lebih tinggi. Pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa di gunung tak bernyawa setinggi 30.000 zang ini, semua fragmen hukum tampak ketakutan, dan mereka semua menyusut, menghilang ke gunung tanpa jejak. Selain itu, di langit dan bumi reruntuhan mayat kuno, kabut hitam tebal runtuh seperti air pasang, dan mayat-mayat kuno yang tersebar di berbagai daerah panik melarikan diri jauh. Tiba-tiba, tanpa bayang-bayang kabut hitam, seluruh pemandangan reruntuhan mayat kuno itu terungkap dan menjadi begitu jelas. Dapat dilihat bahwa ini adalah daratan seperti reruntuhan, penuh gunung dan sungai yang layu dan rusak, tak bernyawa. Hah! Qilong Daojun tiba-tiba menyadari bahwa di bagian yang lebih dalam dari reruntuhan mayat kuno, ada celah ruang besar yang menembus langit dan bumi. Ini seperti merobek luka dari langit dan bumi. Di celah angkasa, kabut hitam melintas, samar-samar, tampaknya sepasang mata terbuka di kabut hitam, anehnya menyusup. Qilong Daojun kedinginan, jadi, apa itu? Tapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa di celah ruang, kecuali kabut hitam yang bergelombang, tidak ada yang bisa dilihat, sepasang mata terbuka seperti halusinasi. Selain itu, retakan ruang itu menyusut tajam. Jangan lihat, tempat neraka itu bahkan tidak bisa masuk ke Great Profound Order. Tiba-tiba terdengar suara Su Yi, di masa normal, saat kamu melihat masa lalu, kamu akan dilirik oleh makhluk aneh yang tersembunyi di celah-celah di sana, angkasa. Di atas, saat terang, pikiran akan hilang, dan paling buruk, tubuh akan hancur. Qilong Daojun tersentak. Baru saat itulah aku menyadari betapa berbahayanya tindakan mengawasiku barusan. Pak, apakah ini bencana? Ya, ini adalah malapetaka besar bagi saya. Su Yi sedikit mengangguk. Qilong Daojun tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Apakah ini benar-benar bencana besar? Tapi kekuatan seperti tabu itu lebih menakutkan daripada bencana besar. Yang mulia Kaisar layak menjadi Tuan Kaisar. Dalam menghadapi bencana seperti itu, dia begitu tenang dan tenang sehingga dia bahkan bisa terganggu dan berbicara dengan saya. Qilong Daojun bergumam dalam hatinya. Di kedalaman langit,
Awan perampokan abu-abu muncul, seperti kekacauan yang menggeliat, melepaskan nafas terlarang, membuat seluruh reruntuhan mayat kuno terperangkap suasana horor yang tak terlukiskan. Qilong Daojun yakin bahwa fragmen hukum, tersembunyi, kabut hitam, mayat kuno, dan celah ruang yang menyusut dengan cepat itu sangat mungkin terancam oleh bencana tabu ini bahwa mereka semua tidak aktif. Ini luar biasa. Bisa dilihat juga betapa dahsyatnya bencana terlarang ini. Tiba-tiba terdengar suara pedang besar. Pikiran kacau Qilong Daojun hancur, dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan melihat hantu pedang Tao ilusi naik, bergegas ke kedalaman tempat langit. Pada saat yang sama, di kedalaman langit, banyak sosok misterius dan kuat muncul samar-samar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1800. Di kedalaman malapetaka, sosok misterius dan kuat muncul. Qilong Daojun membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh kebingungan. Siapa orang-orang itu? Tuhan, atau apakah itu master yang bertanggung jawab atas Dao Surga? Jika tidak, mengapa muncul kiamat yang berasal dari Zhou Tian? Pikiran Qilong Daojun menjadi kosong. Saya hanya merasa bahwa apa yang saya lihat hari ini benar-benar di luar kesadaran saya dan tidak dapat dipahami. Su Yi juga melihat sosok-sosok ilusi itu. Mereka seolah berdiri di ujung ruang dan waktu yang tak berujung, yang satu lebih kuat dari yang lain. Dan ketika dia melihat sosok-sosok itu, Su Yi merasakan perasaan yang familiar. Tak lama, dia tiba-tiba teringat. Di awal reruntuhan Gunung Taiwu di Bailuzu, Tian Shouzi meminta Zuyu Dapengbert menggunakan kekuatan magis bawaannya untuk menanyakan tentang hilangnya Gunung Taiwu. Akibatnya, burung Zuyu Dapeng secara tidak sengaja melihat jejak para dewa, dan bahkan menderita malapetaka karenanya. Pada saat itu, burung Zuyu Dapeng pernah berkata bahwa ia melihat beberapa dewa berdiri di sungai panjang zaman itu. Ada seorang wanita duduk di atas Suzaku, dikelilingi lautan api yang tak berujung. Ada seorang pria berdiri di awan, di belakangnya ada miliaran bintang. Ada juga seorang pria berjubah Tao yang terlihat seperti seorang pemuda, duduk di atas pedang kayu, sekilas, ada energi pedang tak terbatas yang mengamuk di langit. Dan sekarang, Su Yi berusaha keras untuk melihat, dan benar saja, dia menemukan bahwa sosok misterius yang muncul di kedalaman bencana sangat mirip dengan deskripsi kemiripan burung Zuyu Dapeng. Apakah para dewa itu yang mengambil Gunung Taiwu di zaman keabadian? Tetapi mengapa mereka muncul dalam malapetaka pemberitaan yang menentang saya? Mungkinkah mereka merasakan malapetaka yang saya hadapi saat ini di sungai zaman yang tak berujung? Pikiran Su Yi berubah, dan keraguan muncul satu demi satu. Dia masih ingat bahwa burung Zuyu Dapeng pernah berkata bahwa di antara para dewa yang dilihatnya, yang paling menakutkan adalah sosok yang berdiri dalam kegelapan. Aku tidak bisa melihat wajah sama sekali, tetapi ada banyak aturan dan jimat di sekitar tubuh sebagai cincin dewa, seperti cincin dewa yang diubah oleh aturan Zhou Tian, menjaga di belakangnya. Tapi sekarang, dia tidak melihatnya. Faktanya, sosok-sosok yang muncul di kedalaman malapetaka itu sangat khayal dan etiril, sejauh ujung ruang dan waktu yang tak berujung, dan memang sulit untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, Su Yi tidak dapat memastikan apakah dewa yang digambarkan Zuyu Dapengbert sebagai dewa yang paling menakutkan ada di antara mereka. Dan tidak menunggu Su Yi mengerti. Boom! Ledakan yang mengguncang bumi. Terdengar seperti guntur yang teredam di awal kekacauan, pedang 9 penjara yang menyapu ke kedalaman langit menebas. Pada saat ini, awan tebal bencana yang penuh dengan aura tabu terkoyak. Pada saat inilah Su Yi dengan tajam memperhatikan bahwa dalam hantu misterius di kedalaman langit, seseorang menembak. Itu adalah seorang pria berjubah Tao yang tampak seperti remaja, menginjak pedang kayu, mengangkangi ruang dan waktu tanpa akhir, dan membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Di mana dia lewat, pedang Qi mengamuk, langit berbintang runtuh, dan kekuatan ruang dan waktu hancur. Kekuatan yang menakutkan begitu kuat sehingga sulit bagi Su Yi untuk memahaminya. Tapi itu masih setengah jalan, dan kekuatan hukum dan ketertiban misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman langit, seperti kekuatan penghalang tanpa akhir, menghalangi pedang kayu di depan dari pendeta muda Tao. Boom! Awan perampokan runtuh, berubah menjadi air terjun cahaya dan hujan. Pemandangan di kedalaman langit semuanya berserakan dan menghilang, berubah menjadi kehampaan tanpa akhir. Saya tidak tahu apakah itu ilusi, Su Yi samar-samar mendengar desahan kengganan. Pada saat yang sama, pedang 9 penjara kembali ke lautan pengetahuan Su Yi. Dia cukup gelisah, dan dia memperhatikan bahwa pendeta Tao yang tampak seperti remaja, sepertinya menuju pedang 9 penjara. Bahkan, untuk merebut pedang 9 neraka, orang ini tidak segan-segan melanggar dan melawan kekuatan aturan ketertiban. Setelah kejadian ini, Su Yi juga menyadari bahwa mungkin para dewa tidak bisa datang ke negeri dongeng, tapi mereka sudah tahu bahwa mereka telah datang ke negeri dongeng. Bahkan jelas bahwa pedang 9 penjaralah yang membantunya memecahkan malapetaka tabu yang tak terpecahkan ini. Jika tidak, mustahil untuk menjelaskan mengapa hantu misterius itu muncul setiap saat di alam abadi. Ini jelas mengincar saya lebih awal. Fakta ini membuat Su Yi mengerutkan kening. Dia tiba-tiba tertawa, ekspresi jijik muncul di antara alisnya,
orang-orang itu tidak bisa menahan napas, mereka hanya untuk bencana, biarkan mereka terkejut. Ya Tuhan, apa yang kau takutkan? Bahkan jika kamu menatap dirimu sendiri, cepat atau lambat, dia akan membunuh Sang Yuan Changhe dan mengakhiri hidup mereka. Awan perampokan yang robek berubah menjadi air terjun cahaya dan hujan, memandikan sosok Suyi di dalamnya. Setelah itu, seluruh tubuh dan perilakunya mengalami transformasi yang menggemparkan. Seperti ini, Qilong Daojun membeku di sana, wajah kecilnya penuh keajaiban. Dengan satu pedang, itu akan mematahkan malapetaka tabu. Faktanya, bagi Qilong Daojun, semua yang dilihatnya hari ini tidak bisa digambarkan dengan akal sehat, terlalu aneh, terlalu tabu, dan terlalu abnormal. Sehingga seluruh orang sedikit pusing. Transformasi Suyi berlangsung seharian penuh. Roh Suyi, kultivasi, tubuh Dao, dan hukum Dao yang dia kuasai melompat ke tingkat alam yang luar biasa, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wonderland adalah alam keabadian keempat. Mereka yang mencapai alam ini disebut Raja Abadi, bahkan sebelum era kejatuhan abadi, mereka sudah menjadi raksasa di alam abadi. Hanya Raja Abadi yang dapat berbicara hukum, menafsirkan kekuatan ruang abadi, dan menggunakan alam semestanya sendiri untuk mengubah dunia. Dalam domain ini, Raja Abadi adalah Dao Master yang maha kuasa. Meditasi dan persepsi tentang perubahan dengan caranya sendiri, Suyi tidak bisa menahan perasaan bangga di hatinya. Segera setelah Anda memasuki alam yang indah, Anda akan menjadi raja di negeri dongeng. Sepertinya hanya satu alam yang lebih tinggi dari negeri dongeng, tetapi kekuatan yang dikuasai oleh alam ini jauh dari sebanding dengan peri. Mari kita lihat kekuatan besar di dunia abadi saat ini, dalam keadaan alam besar tidak ada, hanya Raja Abadi yang bisa disebut pilar. Tentu saja, alam Raja Abadi tempat Suyi menginjakan kaki berbeda dari Raja Abadi lainnya. Lagi pula, dia bisa membantai raja-raja di tingkat orang suci di alam suci, membunuh leluhur pedagang ginseng Sudo Taijing dari Wanjian Xianzong, dan hancurkan Cu Yunjia, seorang mahakuasa tingkat Taiwu yang menderita bencana ilahi. Dan sekarang, dia adalah Raja Peri. Dan EBSP, melihat kembali kehidupan masa laluku, aku telah melakukan perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam Raja Peri. Aku hanya tidak tahu, sekarang, ketika aku bertemu lagi dengan kekuatan tingkat Taihe seperti Bai Liu, bisakah aku mengalahkannya dengan kekuatanku sendiri? Bunuh, pikir Suyi. Bai Liu, pelayan di samping putra Dewa King Qiao, kekuatan besar tingkat Taihe dari alam para dewa, awalnya di Kunwu. Di alam rahasia, itu membawa Suyi ancaman besar. Pada awalnya, Suyi sama sekali bukan lawannya. Pertama, ketika Bai Liu datang ke alam abadi, dia menderita luka serius, dan separuh tubuhnya hancur. Kedua, Suyi menggunakan jimat misterius. Tapi sekarang, Suyi sama sekali tidak takut dengan lawan seperti itu. Yang dia tidak yakin adalah apakah dia bisa memenangkan lawan seperti itu dengan seluruh kekuatannya. Adapun kekuatan besar Taiwu, tidak banyak ancaman bagi Suyi. Bahkan, itu tidak lagi layak untuk ditakuti dan diperhatikan Suyi. Tentu saja, semuanya berbeda dari orang ke orang. Di antara peringkat Taiwu, tidak pernah ada kekurangan keberadaan tak tertandingi yang bisa disebut menantang surga. Seperti para dewa dan dewi yang turun ke dunia peri, jika mereka menekan kultivasi mereka ke tingkat Taiwu, mereka tidak boleh diremehkan. Selanjutnya, Suyi berhenti memikirkannya, mengeluarkan Dao Refinement Bed, dan mulai bermeditasi untuk mengkonsolidasikan latihan Dao. Dao Refinement Bed mengandung kekuatan sumber Dao tingkat Raja Abadi yang paling murni dan paling murni, yang memiliki efek magis luar biasa dalam membangun fondasi dan warisan Raja Abadi. Secara umum, hanya perlu memperbaiki satu, dan Raja Abadi dapat membangun fondasi harmoni kelas 1 di dunia. Suyi jelas berbeda. Tubuhnya seperti jurang maut, kekuatan yang dikumpulkan oleh satu Dao Refinement Bed tidak cukup, hanya dalam setengah jam, 4 di antaranya disempurnakan, dan tidak ada sama sekali tanda-tanda penghentian. Kaisar telah dengan mudah membuktikan Dao, dan saya tidak tahu kapan saya akan dapat melangkah ke ambang Taijing. Jalan rahasia Qilong Daojun. Dia telah menyentuh ambang Taijing, tetapi dia benar-benar ingin melangkah ke dalamnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Inilah mengapa Taijing disebut dunia legendaris. 3 kata untuk menggambarkannya, terlalu sulit. Tiba-tiba, seutas benang sutra berwarna darah setipis rambut lembu muncul entah dari mana, dan jatuh diam-diam di lengan Qilong Daojun. Kemudian, benang sutra berwarna darah naik ke atas lengan. Dari awal hingga akhir, Qilong Daojun, yang memikirkannya, tidak menyadarinya. Sampai untaian sutra ini mencapai bagian belakang leher kristalnya yang seputih salju, benang sutra itu tiba-tiba terangkat, dan tangan besar berdarah diam-diam mengembun di bagian atas, dan tiba-tiba ambil ke arah lehernya. Terlalu cepat, ketika Qilong Daojun menyadarinya, sudah terlambat untuk menghindar. Tembak, pada saat yang sangat berbahaya ini, ki pedang muncul. Tangan besar berdarah itu langsung dipotong. Tidak menunggu Qilong Daojun bereaksi, tangan besar yang jatuh mengembun menjadi mulut berdarah dengan ketinggian sekitar 10 kaki, dengan liar ke arah menelan Qilong Daojun.
Tapi sebilah pedang datang dari langit, seperti kilat yang tajam dan tak tertandingi, dan dimasukkan ke dalam mulut berdarah. Boom! Mulut besar baskom darah langsung hancur, berubah menjadi abu yang tersebar di seluruh langit. Dan sebuah tangan besar telah meraih bahu Qilong Daojun, dan membawanya pergi ke kehampaan yang jauh. Ingat, jangan melihat ke belakang. Ini Suyi. Warna kental muncul di antara alisnya, dan dia langsung menggunakan bagian dalam Myriad Realms Tree. Qilong Daojun ngeri dan basah oleh keringat dingin, dia menyadari bahwa dia baru saja ditarik kembali dari ambang kematian oleh Kaisar. Tapi, dia masih belum mengerti apa yang terjadi barusan. Kenapa, sekuat Kaisar, dia memilih kabur tanpa ragu. Saya bahkan mengatakan pada diri sendiri untuk tidak melihat ke belakang. Apakah ada yang salah dengan tempat terlarang yang misterius dan tidak diketahui di bagian terdalam reruntuhan mayat kuno? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1801. Boom! Tepat ketika Qilong Daojun memiliki banyak pikiran di dalam hatinya. Terjadi getaran keras. Reruntuhan mayat kuno ini tampaknya hidup, dan kabut hitam yang ganas bergulung seperti air pasang, menyapu dari segala arah seperti orang gila. Jeritan serak mengikuti. Jangan pergi. Bantu kami. Bantu kami. Kepala Qilong Daojun bersenandung, seolah-olah disayat oleh pisau dan kapak, hampir terbelah, dan jiwa menderita dampak yang mengerikan. Dia mengerang, wajahnya penuh kesakitan. Mati. Suyi yang sedingin es terdengar di antara langit dan bumi. Beberapa kata, seperti guntur di jalan, bergema di 10 arah. Jeritan serak itu tertahan. Qilong Daojun juga terbangun dari mimpi buruk, terengah-engah, dan alisnya penuh ketakutan. Suara itu, bagaimana bisa begitu menakutkan? Bencana mengerikan apa yang sedang terjadi sekarang? Qilong Daojun memiliki keinginan yang kuat untuk melihat ke belakang. Tapi pada akhirnya dia menahan diri. Suyi menyuruhku untuk tidak melihat ke belakang. Jangan takut, beberapa benda kuno yang terperangkap di tempat terlarang misterius itu tidak berbeda dengan tahanan dan tidak bisa dikejar sama sekali. Suyi terdengar lembut, membawa kenyamanan besar bagi Daojun Qilong. Tapi saat ini, api ilahi berwarna darah yang mempesona tiba-tiba muncul di depan. Api berwarna darah ini sangat aneh, dan itu sebenarnya berasal dari wajah tua, membuka mulutnya dan berkata, "Selamatkan kami. Kami adalah musuh para dewa, selamatkan kami akan membantumu membunuh para dewa." Suyi segera menutupi mata Qilong Daojun dengan tangan kirinya, dan pedang manusia di tangan kanannya terangkat dengan keras, menebas dengan marah. Boom! Api berdarah itu meledak dan terkoyak. Dan semua musuh kita adalah dewa, menyelamatkan kita sama dengan menyelamatkan dirimu sendiri. Suara merambat antara langit dan bumi. Suyi mengabaikannya dan tersapu dari reruntuhan mayat kuno. Sepanjang jalan, kabut hitam bergejolak, terus-menerus mencegat Suyi, mencoba menjebaknya di reruntuhan mayat kuno ini. Ini membawa banyak masalah bagi Suyi. Kabut hitam itu diubah oleh energi kematian yang aneh. Meskipun Suyi tidak takut, tindakannya terpengaruh. Tiba-tiba terdengar teriakan marah seorang wanita. "Kakak, hentikan dia, jangan biarkan dia kabur." Diikuti oleh beberapa suara keras lainnya. Ya, kekuatan pedang itu bisa menghancurkan bencana tabu, membuat para dewa tak berdaya, dan itu pasti akan menghancurkan penjara dewa yang menjebak kita. Cepat, ayo kita lakukan bersama. Berbagai suara terdengar, mengungkapkan kecemasan dan permusuhan yang tak terselubung. Setelah itu, seluruh peninggalan mayat kuno bergolak hebat, ruang tidak teratur, kabut hitam yang mengamuk menutupi langit dan matahari, dan kekuatan aneh dan menakutkan muncul seperti pasang surut, menyelimuti Suyi. Tubuh Qilong Daojun gemetar. Dia dipeluk oleh Suyi dan tidak bisa melihat apa-apa. Tapi gerakan itu membuatnya sadar bahwa bencana mengerikan sedang terjadi sekarang. Pada saat ini, Suyi mengerutkan kening dan merasa terancam. Tidak ada keraguan lagi, dia menarik napas dalam-dalam, dan tingkat Taoisme Raja Abadi Negeri Ajaib mengikuti dengan kekuatan penuh. Boom! Pada sosok indah Suyi, ada ribuan jalan misterius dan misterius. Tampil, menembus langit, mengaduk 10 penjuru. Dengan Suyi mengangkat pedang dunia. Kekosongan bergetar hebat, bersenandung. Di kedalaman reruntuhan mayat kuno, di celah ruang besar, sepasang mata muncul di kabut hitam, dan matanya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, Suyi mengayunkan pedangnya ke bawah. Aktif. Boom! Pedang ditebas, dan dunia seperti kanvas, dan retakan lurus muncul. Saya tidak tahu berapa banyak mayat kuno yang tidak punya waktu untuk menghindar, dan mereka akan menghilang. Kabut hitam tebal yang menutupi langit dan bumi benar-benar tertutup. Dan di ujung celah, itu mengarah langsung ke reruntuhan mayat kuno. Ayo pergi. Suyi memeluk Qilong Daojun, melangkahi celah, dan menghilang dalam sekejap. Lama, retakan besar menghilang. Di reruntuhan mayat kuno, ada keheningan yang mati. Kabut yang semakin menipis muncul sedikit demi sedikit. Dan mayat-mayat kuno itu menghilang. Di celah terdalam, sepasang mata menunjukkan kebingungan, keterkejutan, dan keengganan yang tak terlukiskan. Apakah ini kekuatan kendo dari Raja Abadi?
Siapa dia? Sayang sekali, aku gagal mempertahankannya. Tunggu sebentar, dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang telah memasuki tempat ini telah berbicara tentang bahwa negeri dongeng ini mengantarkan perubahan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jalan untuk menjadi dewa akan muncul di dunia dalam masa depan. Pada saat itu, kekuatan para dewa juga akan muncul. Kamu masih percaya pada dewa? Jika bukan karena hal-hal lama yang kejam itu, mengapa aku dipenjara di sini ketika aku menunggu di alam liar? Percakapan yang bising terdengar. Secara bertahap, suara ini semakin kecil. Kabut hitam tebal kembali memenuhi reruntuhan mayat kuno. Ombak bergulung-gulung. Perahu datar berpacu melintasi laut. Di atas kapal, Su Yi benar-benar santai, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa tubuh mungil dan lembut Qilong Daojun masih tergantung di lengannya. Kepala kecil itu tidak sabar untuk masuk ke dadanya. Su Yi tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu akan terus mengandalkanku? Su Yi tertawa dan menggoda, dia diam-diam berpikir, dia tidak melihatnya. Gadis ini sangat baik, dia tinggi dan bangga, lembut, dengan elastisitas yang luar biasa. Tubuh halus Qilong Daojun bergetar. Aku segera melepaskan tanganku dan berdiri kokoh. Wajahnya yang cantik seperti seorang gadis diwarnai dengan blush on, kepalanya menunduk, dan dia berkata dengan bingung, Tuan, saya. Oke, tidak apa-apa. Su Yi duduk di perahu dengan santai, mengeluarkan kendi anggur, dan aroma samar tertinggal di ujung jarinya, seperti aroma rumput dan pepohonan yang tertinggal di angin setelah hujan lembah yang kosong. Bagus. Melihat Qilong Daojun lagi, dia berdiri di sana dengan hati-hati, tanpa jejak prestise sebagai penguasa pasar naga hitam. Alis Su Yi menunjukkan warna yang kental. Sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi. Sekarang aku memikirkannya dengan tenang, secara kasar dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan yang terperangkap di area terlarang yang misterius dan tidak diketahui di kedalaman reruntuhan mayat kuno. Orang-orang kuat itu diduga ditindas oleh para dewa dan dipenjarakan di area terlarang yang disebut penjara dewa. Ini mengerikan dan tidak terduga bagi Su Yi. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye juga memasuki reruntuhan mayat kuno, tetapi pada saat itu, area terlarang yang disebut penjara dewa sepenuhnya ditutupi oleh kekuatan seperti tabu. Kekuatan di puncak malam tidak bisa memasukinya. Tapi sekarang, jelas ada semacam perubahan drastis di tempat itu, sehingga orang-orang kuat yang terjebak di dalamnya memiliki kesempatan untuk campur tangan di dunia luar. Beberapa karakter yang dipenjara oleh dewa dan melihat dewa sebagai musuh. Su Yi ingat teriakan minta tolong dari tahanan ketika dia dicegat sebelumnya. Ini sampah. Jika itu benar-benar musuh para dewa, bagaimana bisa dia tidak dibunuh, tetapi hanya ditekan dan dipenjara? Pasti ada misteri lain dalam hal ini. Setelah memikirkannya, Su Yi memberi tahu Daojun Qilong tentang spekulasinya, dan kemudian berkata, sudah pasti bahwa orang-orang itu sama sekali tidak baik, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, paling-paling mereka adalah beberapa yang telah menginjakkan kaki di Taijing. Karakter, jangan terlalu takut. Qilong Daojun mengangguk. Sebelumnya dia ketakutan karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang dia mendengar penjelasan Su Yi, dia tidak memiliki banyak ketakutan di hatinya. Taijing, dia juga akan segera. Kemana tujuan kita selanjutnya, tuanku? Qilong Daojun bertanya. Lautan darah. Su Yi berkata tanpa ragu. Sekarang, masih ada 10 hari sebelum waktu untuk pergi ke reruntuhan Istana Naga. Mengambil kesempatan ini, dia berencana untuk berjalan-jalan di area pusaran darah laut untuk melihat apakah dia bisa menemukan jejak perahu terapung. Jika Anda dapat menemukan harta ini, Anda dapat menemukan Gunung Lingsu, tempat Li Fuyu generasi kelima pernah mundur. Segera, perahu kecil itu membawa Su Yi dan Qilong Daojun pergi oleh angin dan ombak. Su Yi bermeditasi bersila dan terus menyempurnakan manik-manik Dao, mengkonsolidasikan fondasi alam Raja Abadi. Qilong Daojun berperan sebagai tukang perahu, melepaskan kekuatan naganya di sepanjang jalan untuk mencegah makhluk mengerikan yang mengintai di kedalaman laut. 3 hari kemudian, laut berdarah muncul. Ini laut pusaran darah. Salah satu daerah berbahaya jauh di Laut Cina Timur. Menurut catatan Batu Giok, baru setengah tahun yang lalu, seseorang menyaksikan penampakan perahu terapung di kawasan laut yang berbahaya ini. Pada saat itu, perahu terapung itu diduga akan bertarung melawan makhluk menakutkan lagi, dan energi kacau perahu panjang itu dipenuhi dengan energi kacau, yang menindas satu sisi langit dan runtuh, dan kekosongan itu runtuh. Di kedalaman pusaran darah, ada suara panik dan putus asa. Sudah berapa tahun kamu, dan perahu terapungmu masih berhantu? Apakah kamu harus membunuh mereka semua? Area laut pusaran darah ini memiliki jangkauan setidaknya 30.000 mil. Itu terjadi setengah tahun yang lalu. Jika Anda ingin menemukan beberapa petunjuk, saya khawatir itu sangat sulit. Su Yi baru saja memikirkan ini, dan sepertinya merasakan sesuatu, mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman lautan pusaran darah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1802. Boom! Suara gemuruh bergema di antara langit dan laut, mengguncang kehampaan. Di laut yang dilanda badai,
ombak bergulung, dan sebuah kapal harta karun hitam bersiul ke sisi ini. Pria itu adalah perahu terapung yang Tuan Kaisar katakan. Begitu pikiran ini muncul di benak Dao Jun Cilong, transmisi suara Suyi terdengar di telinganya, kamu bersembunyi di tungku untuk memperbaiki langit terlebih dahulu. Hati Cilong Dao Jun membeku, meskipun dia tidak tahu situasinya, dia masih setuju dengan tegas, oke. Segera, dia berubah menjadi sinar merah dan menyapu tungku perbaikan langit. Suyi membalik tangannya dan menyingkirkan tungku, berdiri diam. Ketika dia melihat kapal harta karun hitam melewati badai yang mengamuk dan semakin dekat, dia sedikit mengernyit. Ini bukan pelampung. Tepat setelah membuat penilaian ini, ada tawa yang jelas dari kapal harta karun hitam. Li Xuanjun, akhirnya aku menunggumu. Suara itu masih bergema, kapal harta karun hitam melesat keluar dari wilayah laut pusaran darah, dan berhenti di kehampaan ribuan kaki jauhnya dari Suyi. Berikutnya, sekelompok sosok muncul di kapal harta karun hitam. Dia dipimpin oleh seorang pria dengan pohon giok menghadap angin. Dia mengenakan jubah perang berwarna tinta, dengan kulit yang cerah. Dia memiliki sepasang mata phoenix yang mempesona, panjang dan sempit sebagai pisau. Di sampingnya, berdiri seorang wanita tua yang bersemangat. Wanita tua itu mengenakan rosario tulang sebesar kepalan tangan di lehernya, membawa tas kain abu-abu, dan memiliki sepasang mata segitiga cekung, yang terlihat dingin dan menakutkan. Ini adalah putra Dewa Qin Jiansu dan para pelayannya. Ketika dia melihat mereka berdua muncul, Suyi segera mengerti. Slip batu giok yang terkait dengan petunjuk kapal terapung difoto oleh Qin Jiansu di pelelangan, dan kemudian dikirim kembali oleh Dewi Sining dan jatuh ke tangannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Qin Jiansu dan yang lainnya muncul di sini. Namun, ketika dia melihat sekelompok sosok di belakang Qin Jiansu, Suyi sedikit terkejut. Kelompok ini terdiri dari pria dan wanita, total ada 13 orang, melihat pakaian mereka, mereka berasal dari kultus Shenhuo. Kekuatan sihir yang diciptakan oleh Kaisar Pingtian Nan Pingtian. Tampaknya ketika Qin Jiansu pertama kali datang ke alam abadi, itu diambil oleh kultus Shenhuo. Suyi diam-diam berkata, mengapa kamu tidak berbicara? Apakah itu kejutan? Suyi berkata sambil berpikir, kamu sudah lama menungguku di sini. Bagus. Qin Jiansu berkata dengan tenang, saya datang ke laut ini setengah bulan yang lalu, tetapi sayangnya, saya hampir mencari di area pusaran darah, tetapi saya tidak menemukan apa yang disebut perahu apung, harta karun. Saat dia berbicara, dia tertawa, namun, aku di sini bukan untuk berburu harta karun, tetapi untuk menemukanmu, jadi aku tidak bisa membicarakan penyesalan. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Qin Jiansu tertawa dan menghibur, jangan takut, meskipun perilakumu membuatku sangat marah pada pelelangan itu, tapi aku tidak sekecil itu, aku menunggumu kali ini, tidak ada apa-apa, lebih dari satu hal. Berbicara, dia mengedipkan mata pada wanita tua di sampingnya. Di masa depan, saya tidak akan khawatir tidak bisa terbang ke atas. Untuk merekrut saya, Suyi tampak aneh. Itu bisa dimengerti. Mata segitiga cekung wanita tua itu menunjukkan sedikit kebanggaan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, cukup untuk mengubah takdir masa depanmu, kamu tidak boleh mengecewakan apresiasi tuan mudaku. Qin Jiansu tersenyum dan berkata, Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir tentang Sining. Jika Anda bergabung dengan kam saya, Sining tidak akan melakukan apa-apa. Dia berkata, matanya menjadi tidak dapat dipahami, untuk menunjukkan ketulusan, saya tidak keberatan mengungkapkan sedikit rahasia kepada Anda, sekarang, situasi Sining menjadi sangat buruk, menurut saya, bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan Istana Naga, dia kemungkinan akan menghadapi kejadian yang tidak terduga. Mata Suyi sedikit menyipit. Dengar apa maksud orang ini, Sining telah menjadi sasaran musuh tertentu. Jangan pikir aku khawatir. Qin Jiansu memiliki sikap santai, dan ada sedikit schadenfreude dalam nada suaranya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencoba meminta bantuan Sining sekarang untuk melihat apakah dia bisa datang ke laut berdarah ini tepat waktu. Suyi sedikit mengernyit. Dia secara alami mendengar implikasi Qin Jiansu, yaitu, pada saat ini, tidak mungkin bagi Sining untuk menyelamatkannya. Bisakah Anda memikirkannya? Wanita tua itu bertanya. Suyi berkata, bagaimana jika aku menolak? Wanita tua itu tidak bisa menahan senyum, dan berkata, Yang mulia, sebaiknya Anda melihat situasi dengan jelas sebelum membuat keputusan. Orang tua itu hanya bisa memberitahu Anda bahwa Anda ditakdirkan untuk tidak melakukannya, mampu menanggung konsekuensi seperti itu. Orang-orang dari Sekte Shenhuo juga tertawa, mata mereka lucu. Karakter yang tidak bisa terbang, apakah ada jalan keluarnya? Suyi juga tersenyum dan berkata dengan ringan, jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan mendapatkan teks rahasia Istana Naga. Ancaman, tidak, kata-katanya nyaring, mengungkapkan kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Suyi mendengus dan berkata dengan wajah bingung, aku sangat ingin tahu, tidakkah kamu khawatir tentang penderitaan para dewa dan memengaruhi jalanmu untuk menjadi dewa? Dia benar-benar bingung. Awal era kejatuhan abadi,
malapetaka itu menyelimuti dunia abadi dalam aturan Zhou. Orang-orang tua seperti Sue Xiaozi, Jiang Taiya, Nan Pingtian, Del, yang menginjakkan kaki di peringkat Taixuan telah lama menyusut dan tidak berani menunjukkan jejak mereka di dunia. Belum lama ini, di alam rahasia Kunwu, putra Dewa King Qiao datang ke negeri dongeng, jelas memiliki kekuatan mengerikan dari peringkat Taixuan, tetapi dalam kasus kematian tragis pembantunya Bai Liu, dia tidak berani mengekspos tembakan kekuatan. Membandingkan keduanya, Qin Jiansu dan wanita tua itu tampak sangat tenang dan sepertinya tidak takut dengan bencana. Bukankah Sining memberitahumu? Qin Jiansu menunjukkan ekspresi kasihan, sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai orang aslinya, jika tidak, mengapa dia menyembunyikan ini? Segera, dia tersenyum dan berkata, nah, agar kamu dengan tulus bergabung dengan kampku, aku akan memberitahumu itu. Kami yang berasal dari domain dewa secara alami takut akan pukulan dari bencana Tuhan, tetapi kami hanya takut. Suyi berkata, sejauh yang saya tahu, orang-orang seperti Anda, jika Anda tidak menekan kultivasi Anda, bahkan jika Anda menutupi aura Anda, sangat mudah untuk mendapat masalah. Qin Jiansu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, iya, kita semua perlu menekan kultivasi sejati kita untuk menipu dan menghindari kekuatan bencana Tuhan. Dia mengubah topik pembicaraan, Anda bisa. Jadi bagaimana? Di alam abadi hari ini, semua karakter di alam besar telah menyusut. Melihat dunia ini, siapa yang bisa melawan kita? Berbicara, radian yang percaya diri dan menghina muncul di bibirnya, singkatnya, di dunia saat ini, kita adalah kelompok orang yang tertinggi dan terkuat. 13 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi dari Sekte Shenhuo semuanya menunjukkan tatapan rindu. Memang, di depan Putra Dewa, Raja Abadi ini tidak cukup untuk dilihat. Bahkan jika peringkat Taiwu bisa berdiri, itu tidak akan berhasil. Apakah kamu tidak takut dewa-dewa itu keluar, mengabaikan pukulan para dewa, dan menunjukkan semua kekuatan mereka? Dalam arti tertentu, di dunia abadi saat ini, karakter setingkat dewa anak itu memang bisa disebut tertinggi dan kuat. Tapi Suyi tidak menganggapnya serius dan berkata, lagi pula, aku masih takut pada dewa dan bencana, dan aku harus menekan kultivasi. Semuanya, seorang raja abadi dari Sekte Shenhuo tenggelam dan berkata, dari zaman keabadian hingga saat ini, tidak sedikit orang Taijing yang meninggal di bawah bencana dewa, bahkan banyak raja abadi telah mati di bawah kekuasaan dewa, bencana, mungkinkah yang mulia tidak takut dengan bencana ilahi? Suyi berkata, jangan takut. Semuanya, Qin Jiansu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, adalah baik untuk memiliki keberanian, tapi itu bukan modal sombong, Anda. Lagi pula, Anda belum melihat bencana mengerikan dari Tuhan, jadi kamu berani begitu tidak bermoral. Wanita tua itu sedikit tidak sabar, dan mengerutkan kening, berhentilah berbicara omong kosong, sekarang kamu dapat membuat keputusan. Dengarkan dengan jelas, jangan paksa lelaki tua itu untuk melakukannya sendiri. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Suyi. Suasana kawasan laut ini pun menjadi tegang. Kekosongan di sekelilingnya sunyi. Suyi tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu mencobanya? Wajah wanita tua itu tenggelam. Qin Jiansu menghela nafas pelan dan bergumam, mengapa saya memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan undangan yang hangat, tetapi tidak berhasil? Apakah dia pikir saya terlalu baik untuk berbicara? Dia menatap wanita tua itu. Wanita tua itu berkata, tidak, itu karena dia tidak tahu langit dan bumi, dan dia harus mengalahkannya untuk mendapatkan beberapa pound dan tael dari dirinya sendiri. Kalau begitu, kalahkan dia. Qin Jiansu menggosok tangannya dengan ringan dan berkata perlahan, jika dia terobsesi, dia harus bangun dan berlutut di depanku untuk menunjukkan ketulusannya. Ini, sosok wanita tua itu keluar dari langit dan keluar dengan kasar. Saat berikutnya, bulan purnama merah muncul di langit, seolah terbakar, itu menekan Suyi. Boom, kekuatan penghancur yang kejam dan tak terbatas juga tersapu. Raja-raja abadi dari Sekte Shenhuo itu ketakutan. Ini adalah kekuatan kelas Taiwu. Dengan satu pukulan, kehampaan dunia ini tampaknya ditekan, tidak mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Qin Jiansu ragu-ragu. Dia awalnya berencana untuk mengingatkan wanita tua itu untuk tidak kejam, agar tidak secara tidak sengaja membunuh pihak lain. Tetapi setelah dipikir-pikir, wanita tua itu jelas bukan orang yang tidak tahu pentingnya itu, dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia tidak menghentikannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1803. Namun, tanpa diduga, wanita tua itu dikalahkan. Melihat Suyi akan ditekan, tetapi sosoknya menghilang begitu saja. Wanita tua itu membeku di dalam hatinya. Tapi sekarang, Suyi sudah pergi. Sepertinya sangkar masih ada, tapi burung yang terperangkap dalam sangkar telah menghilang. Segera, punggung wanita tua itu menjadi dingin, dan tanpa ragu, dia berbalik dan menekan dengan telapak tangan. Boom, yang membuat wanita tua itu mengerutkan keningnya adalah dia masih gagal menangkap jejak lawannya. Keluarlah. Dia berteriak keras dan membuat segel di tangannya. Kekosongan di dekatnya tiba-tiba runtuh,
seperti dihancurkan oleh tangan besar yang tak terlihat, dan semburan kehancuran yang mengerikan menyebar. Tetapi pada saat ini, ujung tajam tiba-tiba muncul di atas kepala wanita tua itu, seperti sinar cahaya yang cepat dan sunyi. Menemukanmu. Boom! Pinggir tajamnya hancur. Tetapi pada saat yang sama, di bawah dasar laut, sosok Suyi meledak dengan keras, seperti pedang tak tertandingi yang keluar dari jurang. Tidak enak. Wajah wanita tua itu tiba-tiba berubah. Dia mengira Suyi bersembunyi tinggi di langit, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain terbunuh dari dasar laut. Ketika dia bereaksi, pihak lain sudah membantai. Boom! Mata dingin Suyi seperti kilat, dia melemparkan tinjunya seperti pedang, dan membantingnya. Pukulan ini membuat dunia melawan arus, dan kekosongan di dekatnya tampak runtuh. Pada saat kritis, untaian manik-manik Rosario tulang putih yang tergantung di leher wanita tua itu bersinar, membentuk lingkaran dewa, mengelilinginya. Tetapi di bawah pukulan Suyi, cincin ilahi tiba-tiba mengalami dampak yang mengerikan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini, mata wanita tua itu melebar tak percaya. Apakah ini kekuatan Raja Peri? Ini bahkan lebih menakutkan daripada peringkat Taiwu. Perlu dicatat bahwa tali Rosario tulang putihnya adalah harta tingkat atas Taiwu, dan cincin ilahi yang berasal dari harta ini disebut, hukum larangan Liu Ding Senxiao, yang cukup untuk blok pukulan habis-habisan dari lawan level Taiwu. Tapi sekarang, metode kontrol akses ini telah terguncang dan retak. Bagaimana ini bisa membuat wanita tua itu tidak kaget? Sebelum wanita tua itu bisa mengubah taktiknya, Suyi telah melancarkan serangan yang kuat, mengacungkan tinju seperti pedang, dan meledakkannya ratusan kali sekaligus. Setiap pukulan tercetak dengan hukum Raja Seon yang tak terbatas. Wanita tua itu ketakutan dan berjuang sekuat tenaga. Tapi dia tidak bisa menahannya lagi. Kekuatan setiap pukulan Suyi luar biasa kuat. Dia terbunuh dan terhuyung mundur, dalam keadaan malu. Dalam sekejap mata, hidungnya memar, wajahnya bengkak, rambutnya acak-acakan, dan pelindung tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Wanita tua itu hampir tercengang. Ini adalah Raja Peri. Di kejauhan, Qin Jiansu juga tercengang, dengan ekspresi hantu. Wanita tua itu adalah pelayannya, dan dia adalah makhluk sempurna tingkat Tai He yang hebat, dan dia tenang dan panas, bahkan jika basis kultivasinya sekarang ditekan ke tingkat Taiwu, itu sudah cukup untuk menghalangi mereka yang berada di alam yang sama di dunia peri manusia. Tapi sekarang, wanita tua itu dipukuli, dihajar oleh Raja Abadi hampir tak terbendung. Ini, Raja Abadi dari Sekte Senhuo juga tercengang dan tercengang. Mampu menghancurkan keberadaan Taijing, yang telah melihat Raja Peri yang begitu berani dan mendominasi di negeri dongeng hari ini. Boom! Kekosongan itu kacau dan bergejolak, dan lautan dari 10 arah terpengaruh, memicu gelombang yang mengerikan. Bahkan, saya harus mengandalkan untaian manik-manik Rosario itu untuk menahannya. Di sisi lain, aura Suyi seperti pelangi, menembus langit dan tanah. Di antara tinjunya, pedang Qi yang mempesona bersiul, merobek langit, dan kekuatannya berantakan. Tapi saya harus mengatakan bahwa wanita tua itu memang memiliki dua kuas. Perlu dicatat bahwa sejak di Tanah Suci, Suyi mampu membunuh Cuyun Jia dan kekuatan tingkat Taiwu lainnya. Dan sekarang Suyi adalah Raja Abadi. Dengan seluruh kekuatannya, dia bisa bergulat dengan Tai Heji. Dan basis kultivasi wanita tua ini ditekan di kelas Taiwu, tetapi kekuatannya jauh dari sebanding dengan karakter seperti Cuyun Jia. Jika bukan karena ini, Suyi pasti sudah lama dibombardir dan dibunuh di tempat, dan tidak mungkin mendukungnya sampai sekarang. Ayo, cepat! Qin Jiansu berteriak. Dia menyadari ada yang tidak beres. Lawan yang harus dibersihkan kali ini bukanlah Raja Peri biasa, tetapi tunggul keras kepala yang tersembunyi. Boom! Lebih dari selusin Raja Abadi mengorbankan harta dan bergabung untuk membunuh masa lalu, satu persatu secara agresif. Tidak ada yang berani ceroboh, dan mereka tidak membuat reservasi saat mereka menembak. Betapa bodohnya kamu untuk terus maju mengetahui bahwa kamu akan mati. Suyi mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Pedang tersapu. Raja Abadi, raksasa kelas 1 di dunia peri saat ini, yang tidak keluar dari dunia, menghormati Raja Peri. Tapi sekarang, Raja-Raja Abadi dari Sekte Senhuo itu, seperti ngengat yang terbakar, tewas di medan perang dalam sekejap. Adegan berdarah itu tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Qin Jiansu tidak terkejut sama sekali. Raja-Raja Abadi dari Sekte Senhuo itu mungkin adalah penguasa di mata semua makhluk di dunia abadi, tetapi di matanya, mereka adalah sekelompok pelayan yang bisa dibuang, bahkan jika mereka semua terbunuh, dia tidak merasa buruk sama sekali. Tentu saja, meskipun Raja Abadi ini sudah mati, mereka dapat dianggap telah memainkan peran. Di bawah pengaruh mereka, wanita tua itu akhirnya mengambil kesempatan untuk bernapas, dan tiba-tiba mundur dan kembali ke Qin Jiansu. Tuan muda, ada yang salah dengan pria itu. Wanita tua itu mendesis. Dia penuh luka, rambutnya acak-acakan, hidungnya biru dan wajahnya bengkak, matanya yang segitiga memar dan ungu, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Apakah ini pengecut? Di kejauhan, mata Suyi menunjukkan sedikit rasa jijik.
Saya merasa sedikit menyesal. Karena dia khawatir mengungkapkan identitasnya, dia tidak menggunakan pedang di dunia, jika tidak, dia akan meretas wanita tua itu hidup-hidup. Jangan khawatir, meskipun dia adalah Taixuan, dia tidak akan mengancam kita. Wajah Qin Jiansu muram. Tidak bisa mengancammu. Suyi tertawa, kalau begitu lihat apakah kamu berani menggunakan semua kekuatan. Dia melangkah maju, nafas di tubuhnya naik, dan dia langsung membunuhnya. Kamu, Qin Jiansu sangat marah. Namun pada akhirnya, dia tidak berani menggunakan kekuatan aslinya. Sangat sederhana, kali ini dia datang ke dunia abadi, dan dia juga berniat mencari rejeki di jalan menjadi dewa. Namun, bukan berarti dia tidak punya cara untuk membunuh. Pergi. Qin Jiansu mengangkat tangannya. Sebuah jimat rahasia berwarna darah meledak di udara, dan kekuatan ilahi yang menakutkan dan tabu muncul, membunuh Su Yizhen. Su Yi tidak mengguncangnya dengan keras, kekuatan menjalankan pohon batas segudang menghilang begitu saja. Qin Jiansu tidak berani mengungkapkan kekuatannya, tetapi dia tidak dapat mengungkapkan kekuatan reinkarnasi yang dapat menahan kekuatan para dewa. Jika tidak, identitas tersebut akan segera dibongkar. Sejak Su Yi dan wanita tua itu berkelahi, dia menyadari bahwa Su Yi dapat muncul secara diam-diam ke arah yang berbeda dan tidak dapat dikunci. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan gaib besar yang terkait dengan penindasan dan pemenjaraan, mereka akan dihindari oleh pihak lain dengan mudah. Ini luar biasa. Sampai sekarang, melihat Su Yi dapat dengan mudah menghindari pukulan kekuatan, pesona rahasia misterius, Qin Jiansu merasakan kejutan di hatinya. Keajaiban apa ini? Mengapa begitu menantang? Sebelum Qin Jiansu bisa sadar kembali, sosok Su Yi tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana, meninjunya. Tajam seperti listrik, secepat cahaya. Pada saat kritis, wanita tua itu mengambil tindakan dan mengorbankan untaian manik-manik Rosario untuk memblokir pukulan Su Yi. Tapi dia diledakkan, berteriak kesakitan. Persetan, akun, timur, barat. Qin Jiansu sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya dengan kebencian, dan berteriak, tidak perlu menekan kultivasinya, cepat jatuhkan dia. Aku akan keram dan mengupasnya, aku tidak bisa memohon kematian. Ya, wanita tua itu sangat sedih sehingga dia akan menjadi gila. Mendengar ini, dia melepas tas kain abu-abu yang dia bawa selama ini. Boom, seolah-olah segelnya telah dibuka, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan mantap pada saat ini, sampai ke tingkat Taihe. Kekuatan yang menakutkan membuat air di dekatnya mendidih seperti mendidih, menjadi bergejolak dan kacau, dan kehampaan setinggi 90.000 kaki itu bersenandung dan bergetar. Ini memberi kesan bahwa langit akan runtuh. Pada wanita tua itu, semua luka yang dideritanya sembuh dalam sekejap. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia benar-benar berbeda. Di kejauhan, mata Su Yi menjadi halus. Setelah membuktikan dao dari Raja Abadi, dia menganalisis kekuatannya sendiri, cukup untuk bergulat dengan lawan dari Ordo Taihe. Satu-satunya hal yang saya tidak yakin adalah apakah saya bisa membunuh lawan seperti itu. Dan sekarang, ada peluang. Cepat, bawa dia. Qin Jiansu berteriak, tidak mampu menahan kebencian di hatinya. Ya, wanita tua itu melompat ke langit dan membanting telapak tangannya ke arah Su Yi. Boom, dibandingkan dengan barusan, kekuatan dewa yang ditampilkan oleh wanita tua saat ini lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah Ordo Taihe. Di atas peringkat Taiwu, sempurnakan hukum keabadian, padatkan api Taijing, api tidak akan padam, dan semangat akan bertahan selamanya. Pada saat ini, di kedalaman mata Su Yi yang dalam, api yang berkobar diam-diam muncul. Dia muncul dan bergegas maju. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1804. Kondensat, sosok itu masih di udara, dan Su Yi meraihnya. Boom, hukum Raja Abadi yang mempesona mengembun menjadi pedang. Saat pergelangan tangan Su Yi berputar, ujung pedang itu mencengangkan seperti pelangi yang selalu berubah di dunia, langsung berguncang dengan telapak tangan wanita tua itu. Keduanya bertabrakan, dan pedang Qi hancur. Tapi telapak tangan wanita tua itu juga diimbangi dan diselesaikan. Boom, di mana keduanya bertemu, kehampaan menjadi kacau, lautan di sekitarnya dalam kekacauan besar, badai mengamuk, dan itu adalah pemandangan hari kiamat. Su Yi berkedip, mundur lebih dari 10 langkah, dan mengangkat alisnya. Kekuatan yang diungkapkan oleh wanita tua ini jauh dari sebanding dengan kekuatan tingkat Taihe umum, dan dia harus menjadi keras kepala tingkat atas. Wanita tua itu juga terkejut. Dia telah melepaskan segel, tidak lagi menekan kultivasinya, dan mengerahkan kekuatan tingkat Taihe, tetapi siapa yang mengira bahwa dia masih gagal memenangkan lawan dalam satu gerakan. Bunuh. Su Yi dan wanita tua itu selalu menembak lagi hampir bersamaan. Yang pertama memegang pedang dao yang diringkas oleh hukum Raja Abadi, lengan bajunya bengkak, pedangnya panjang di langit, dan setiap pedang ditebas, dan ada suasana megah dari dominasi. Yang terakhir menafsirkan jalan besar Ordo Taihe dengan kemampuan terbaik mereka, dan dengan setiap gerakan, ada kekuatan penghancur yang cukup untuk membuat langit runtuh. Tiba-tiba, wilayah laut ini kacau, suara Taoisme meraung, dan kecemerlangan ilahi bergerak.
Dapat dilihat dengan jelas bahwa wanita tua itu sangat kuat, menekan langkah demi langkah untuk menekan Suyi. Bahkan jika peringkat Taiwu ada di depan, tidak ada perlawanan. Tapi Suyi berbeda. Menghadapi penindasan yang kuat dan menakutkan dari wanita tua itu, dia tidak hanya tidak mundur, tetapi menjadi lebih kuat, menebas dengan pedang, dan menembus 9 langit dan 10 tempat dengan energi pedang. Memang benar serangannya terus-menerus hancur dan dia jatuh ke dalam situasi tertekan, tetapi semangat juangnya semakin kuat. Ini Raja Peri Sialan. Qin Jiansu tercengang dan sulit dipercaya. Tetapi bahkan di alam dewa, dia belum pernah mendengar karakter tingkat Raja Abadi yang dapat melawan kekuatan besar tingkat Taihe. Orang itu pasti menyembunyikan kultivasinya, dan ada masalah besar dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Qin Jiansu diam-diam mengertakkan gigi. Di matanya, Suyi saat ini adalah karakter tak tertandingi yang dengan sengaja menyamar sebagai Raja Abadi, dan kultivasinya yang sebenarnya harus berada di level Taijing. Tapi mengapa Li Xuanjun menyembunyikan kultivasinya? Motif tersembunyi apa yang dia miliki? Qin Jiansu tampak muram dan tidak yakin, mungkinkah semua ini diatur oleh Sining? Boom! Di medan perang, sosok Suyi terbang keluar. Selanjutnya, roda cahaya perak dengan jangkauan 100 zang datang untuk menekannya, tidak bermaksud memberi Suyi kesempatan untuk bernapas. Dengan Suyi menjalankan kekuatan Myriad Realm Tree, sosok itu menghilang begitu saja. Biarkan juga tembakan wanita tua itu gagal. Wanita tua itu menggertakkan giginya. Dalam pertempuran sengit ini, Suyi telah menggunakan teknik teleportasi yang luar biasa ini berkali-kali, dan setiap kali dia menghindari gerakan pamungkasnya tanpa risiko apapun. Ini membuat wanita tua itu merasa sesak napas karena tikus menarik kura-kura dan tidak tahu harus berbuat apa. Boom! Pedang itu seperti gelombang pasang. Suyi sekali lagi membunuhnya, secepat. Ringan. Pertempuran ini, dia bisa saja mundur, dan dia bisa mengungsi dengan aman dengan kekuatan Myriad Realm Tree, tanpa mengkhawatirkan bahaya apapun. Immortal King dan Taijing adalah dua jalan yang sangat berbeda. Taijing berdiri dengan bangga di puncak Dao Abadi, sedangkan Raja Abadi berada di bawah Taijing, bagaimana Anda bisa membandingkannya? Namun, Suyi tidak pernah gentar. Tidak sombong. Jangan pernah melebih-lebihkan. Itu berasal dari jalannya, yang bisa disebut kuno dan tak tertandingi. Bagaimana dengan Ordo Taihe? Dia tidak membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Dan sekarang dia ingin mencoba apakah dia bisa membantai kekuatan tingkat Taihe di tingkat Raja Abadi. Bunuh. Suyi mengayunkan pedangnya seperti orang gila, dan energi pedang yang cemerlang mengamuk di antara langit dan laut, menghancurkan kehampaan, dan langit bergetar. Wanita tua itu kaget dan marah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semangat juang, kekuatan, dan kekuatan Kendo Suyi semakin kuat. Semakin frustrasi semakin berani, keberaniannya tak tertandingi. Terutama kekuatan Kendo semacam itu telah mencapai tingkat yang luar biasa, membuatnya menjadi eksistensi tingkat Taihe yang gemetar. Tidak perlu ragu lagi, wanita tua itu menggertakkan giginya dengan tajam, dan membanting tangannya ke udara. Naik, dunia tiba-tiba berubah. Dunia rahasia jalan, yang megah dan luas muncul. Di dunia rahasia ini, ada lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti bulan purnama, padat, menutupi langit, dan bumi adalah lautan darah yang tak berujung. Banyak bayangan seperti dewa dan iblis mengapung dan tenggelam di lautan darah. Alam rahasia jalan berbeda dari alam yang dikendalikan oleh Raja Abadi. Itu sepenuhnya dibuka oleh penguasa agung Ordo Taihe berdasarkan hukum Dao-nya sendiri. Ada jenderal. Tidak ada perbedaan antara karakter tingkat Taihe yang bertanggung jawab atas alam rahasia jalan, dan mereka yang bertanggung jawab atas Tianwei dan bertindak untuk surga. Dalam arti tertentu, kunci untuk mengukur kekuatan-kekuatan besar Ordo Taihe terletak pada ranah rahasia jalan yang ia kuasai. Semakin kuat alam rahasia jalan, semakin kuat kekuatannya, kuat. Alam rahasia Dao besar, yang diringkas oleh wanita tua ini disebut api penyucian roda perak. Ketika dunia rahasia jalan keluar, itu langsung menjebak Suyi di dalamnya. Dalam hal ini, dia tidak akan bisa terbang. Qin Jiansu, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, merasa lega. Dia sangat menyadari kekuatan, penyucian roda perak, dan itu juga disebut alam rahasia kelas 1 dalam hierarki Taihe. Pada masa itu, ketika wanita tua itu memadatkan dunia rahasia ini, dia juga menerima bimbingan dari para dewa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan orang-orang di alam yang sama terjebak di dalamnya, dan akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Wanita tua ini memang tidak sebanding dengan Ordo Taihe umum. Pada saat yang sama, Suyi, yang terjebak di penyucian roda perak, mengerutkan kening. Pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe juga dibagi menjadi 3, 6, 9, dan seterusnya. Mereka yang belum mengumpulkan, alam rahasia Dao besar, adalah yang terlemah. Dan, alam rahasia Dao, yang kental dapat secara kasar dibagi menjadi 3 tingkat menurut penampilan alam rahasia Dao, yaitu kelas 2, kelas 1, dan atas. Wanita tua di depannya berada di antara kelas 1 dan atas. Alasan kenapa tidak bisa disebut top sebenarnya.
Itu terletak pada jalan dan rahasianya, yang belum ditempa ke kesempurnaan sejati. Apa itu, penyempurnaan? Hanya ada satu jawaban, pahami rahasia, besar dan kecil. Itu tidak hanya dapat mengubah dunia rahasia Dao menjadi ukuran tak terbatas, tetapi juga mengurangi dunia rahasia Dao menjadi tanda dunia rahasia. Sebesar dunia tanpa batas, kecil seperti pasir halus. Seperti apa yang dikatakan Buddhisme, satu pasir adalah satu dunia, satu daun adalah satu bodi. Ini ukurannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe yang sebenarnya, dengan satu pukulan, mengandung kekuatan, dunia rahasia Dao, mengomunikasikan aturan Zhou-Shu, dan memenjarakan 10 penjuru. Tempat sosok itu berada adalah domain yang dikendalikan oleh dunia rahasia Dao. Kekuatan semacam itu bisa disebut atas. Penyucian roda perak, wanita tua ini memiliki suasana, besar dan kecil, yang samar, tetapi belum benar-benar selesai, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai yang teratas. Tapi itu tidak sebanding dengan mereka yang bisa disebut teman sekelas. Apa yang tidak diharapkan Sui adalah bahwa pertempuran pertama yang baru saja dia injakkan di alam Raja Abadi adalah duel dengan kekuatan tingkat Taihe antara yang pertama dan yang teratas. Ada sedikit harapan untuk membunuh pihak lain. Li Xuanjun, kenapa kamu tidak kabur? Di dunia rahasia roda perak, sosok wanita tua muncul dari udara tipis, wajahnya tegas, dan matanya tidak menyembunyikan niat membunuh yang kuat. Jika saya ingin melarikan diri, bahkan dunia rahasia pun tidak dapat menghentikan saya. Sui berkata ringan, bicaralah. Wanita tua itu menyeringai dan langsung menembak. Boom, api penyucian roda perak ini sedang mendidih. Roda cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya di langit yang ditangguhkan bergetar, memicu cahaya perak yang menyilaukan, menghancurkan langit dan membunuh Sui. Rasa bahaya yang kuat membanjiri hati Sui. Pada saat ini, dia mencium bau kematian. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa, hanya dengan kekuatannya saat ini, tanpa menggunakan kartu asnya, dia benar-benar tidak dapat bersaing dengan dunia rahasia jalan ini. Pada akhirnya, Sui Qiang menekan keinginan untuk menggunakan pedang 9 penjara. Memang benar jika Anda menggunakan pedang ini, Anda mungkin dapat menyelesaikan krisis Anda sendiri, tetapi pada saat yang sama, kemungkinan besar identitas Anda akan terungkap. Tapi, ini bukan berarti Sui tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Tidak ada lagi keraguan, di tubuh Sui, pohon Myriad Realms bergoyang keras, dan aura kacau meraung. Pada saat yang sama, Sui mengulurkan tangannya di depannya. Seolah-olah merobek kanvas, celah ruang seperti kekosongan muncul. Setelah itu, Sui maju selangkah dan menghilang ke penyucian roda perak, yang dikendalikan oleh wanita tua itu. Ini adalah kemampuan magis bakat pohon segudang alam, menghancurkan dunia. Hancurkan penghalang batas dan lakukan perjalanan di antara dua dunia. Sihir luar angkasa terlarang. Bahkan jika Anda terjebak dalam alam rahasia Dao Agung, yang dikendalikan oleh karakter tingkat Taihe, Anda dapat membukanya. Bagaimana caranya? Pada saat ini, wanita tua itu sangat terkejut sehingga bola matanya hampir jatuh, dan dia hampir pingsan. Tapi sekarang, seorang Raja Abadi lolos dengan mudah. Perubahan semacam ini sangat tidak normal, benar-benar merongrong kognisi, seperti orang mati yang tiba-tiba hidup kembali, siapa yang bisa menerimanya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1805. Lolos. Pada saat yang sama, Qin Jiansu melihat sosok Sui muncul di luar penyucian roda perak, dan matanya mau tidak mau berputar. Luar biasa, orang ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe. Wajah Qin Jiansu muram, karena hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe yang dapat melakukan langkah ini, jika tidak, tidak mungkin untuk menjelaskan apa yang terjadi di depan mereka. Boom, sebelum Qin Jiansu bisa memikirkannya, Sui, yang keluar dari masalah, mengayunkan pedangnya ke arah penyucian roda perak. Penyucian roda perak meraung keras. Wanita tua itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani memikirkannya. Dia menjalankan roda perak api penyucian dan menutupi Sui lagi. Adegan itu seperti mengendalikan dunia dan menekan langit. Sui menghilang begitu saja dan mengevakuasi dunia ini. Wanita tua itu mengejarnya seperti orang gila. Tapi tidak ada jejak Sui, jadi tentu saja tidak mungkin untuk menjebak Sui. Untuk beberapa saat, situasi menemui jalan buntu. Tidak hanya wanita tua itu yang depresi, Sui juga tidak berdaya. Segera setelah dia menjadi Raja Abadi, dia menghadapi lawan Ordo Taihe yang sangat kuat, dan untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak bisa menggunakan pedang dunia atau menggunakan kartu truf lainnya. Jadi, saya hanya bisa bertarung dengan wanita tua ini secara tidak langsung. Namun, Sui tidak patah semangat. Dia menunggu kesempatan. Aku akan membantumu. Tiba-tiba, Qin Jiansu tidak tahan lagi, sosoknya bergerak di langit, membunuhnya. Sui tertawa, meremas segel di antara telapak tangan dan jarinya, dan menghancurkan api guntur yang ganas dalam satu pukulan. Sosoknya berkedip, tidak lagi terjerat dengan wanita tua itu, dan langsung membunuh Qin Jiansu. Boom, pedang Qi yang bergulir meledak seperti tanah longsor dan tsunami. Qin Jiansu terpesona,
wajahnya membiru dan putih. Dia sangat tercekik sehingga dia akan meledak. Tidak mungkin, untuk menghindari pukulan para dewa, dia tidak berani menunjukkan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa menggunakan basis budidaya peringkat Taiwu. Tapi kekuatan pertempuran peringkat Taiwu jelas tidak bisa membantu Su Yi sama sekali. Boom! Sosok Su Yi berkedip, dan dia menyerang lagi, energi pedang menyilaukan bersilangan. Qin Jiansu menggertakkan giginya dengan tajam, mengangkat tangannya dan melemparkan jimat ilahi, yang mengembangkan aliran deras yang meliputi wilayah 10.000 sang. Tapi sosok Su Yi menghilang dari udara selangkah lebih maju dari waktu, yang juga membuat serangan jimat dewa gagal. Persetan, Qin Jiansu hampir mengutuknya dengan kebencian. Azimat ilahi bukanlah harta biasa, tetapi kartu truf untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Tapi sekarang, itu sia-sia. Saat kabut memenuhi udara, sosok Su Yi muncul dari arah lain, membunuh dengan pedang. Dia telah melihat bahwa Qin Jiansu ini berbeda dari wanita tua itu, dan dia tidak berani menggunakan semua kekuatannya. Bahkan jika kamu tidak dapat membunuh pihak lain pada akhirnya, kamu harus mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan bajingan ini. Kemarilah, Tuan Muda. Wanita tua itu bergerak untuk membunuh. Qin Jiansu dengan paksa menahan sesak napas dan memilih untuk bertemu dengan wanita tua itu. Tetapi pada saat ini, tubuh Qin Jiansu membeku dan wajahnya sangat berubah, hati-hati. Saat dia berbicara, dia menghindarinya. Tidak bagus. Ini kutukan. Wanita tua itu kaget. Lepas landas, singkirkan dunia rahasia jalan, tahan napas, letakkan tas kain abu-abu di punggungnya, berbalik dan lari. Sudah terlambat. Dengan kata lain, perjuangan seperti itu pasti akan sia-sia dalam menghadapi bencana yang sudah muncul. Saya melihat awan perampokan itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya perampokan dan menghilang begitu saja. Momen berikutnya, boom! Setelah itu, seluruh tubuhnya tercabik-cabik berdarah, tubuhnya hampir pecah, dan jeritan melengking keluar dari bibirnya. Qin Jiansu merasa ngeri. Sialan, meskipun Qin Jiansu telah menduga bahwa ketika wanita tua itu menggunakan Tai He Jidaoxing, dia pasti akan menjadi sasaran para dewa, tetapi ketika dia menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri, dia masih berkeringat dingin. Mengerikan. Hanya dengan satu pukulan, wanita tua itu dipukul dengan keras dan hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Pada saat ini, sosok Su Yi muncul di depan wanita tua itu dari udara, dan pedangnya jatuh. Puff! Sebuah kepala berdarah terlempar ke udara. Wajah wanita tua itu penuh kejutan dan kemarahan, dan itu bengkok. Saya mungkin tidak menyangka bahwa keberadaan tingkat Tai He seperti itu akan mati di bawah tangan Raja Abadi. Boom! Tubuhnya meledak dan menghilang. Su Yi menghela nafas lega. Dia tidak pernah lolos, hanya menunggu kesempatan seperti itu. Dan sekarang, dia akhirnya ditangkap dan memenggal kepala wanita tua itu dalam satu gerakan. Sambil menyaksikan adegan ini, bibliografi Qin Jian hampir pecah dan dia hampir kabur. Matanya merah dan mematikan. Dari kejauhan, melihat ekspresi panik dan marah Qin Jiansu, Su Yi tidak bisa menahan tawa, matanya dengan sinis berkata, sampah. Itu saja saat ini, saya tidak berani menunjukkannya, kekuatan penuhku. Bertarung denganku, sampah. Qin Jiansu gemetar karena marah. Tapi sekarang, diejek seperti ini, bagaimana dia tidak marah? Untuk sesaat, Qin Jiansu ingin membunuh Su Yi dengan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Kematian tragis wanita tua itu adalah pelajaran, bagaimana dia bisa berani mengungkapkan semua kultivasinya. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Dia berasal dari alam para dewa, dan leluhurnya memiliki keberadaan untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa. Secara alami, dia memiliki sarana untuk menyelesaikan luka-lukanya disebabkan oleh bencana para dewa. Tapi dia harus mempertimbangkan konsekuensinya jika fondasi jalan rusak. Bagaimanapun, tujuan terpenting dari kedatangannya ke alam abadi kali ini adalah untuk mengambil kesempatan itu untuk menjadi dewa. Tentu saja, dia gelandangan yang tidak berguna. Di kejauhan, Su Yi berbicara lagi, melihat ke depan dan melihat ke belakang, ketakutan, hanya tidak kompeten dan marah, dengan keadaan pikiran seperti milikmu, tidak ada peluang untuk menjadi dewa di masa depan. Kamu, Qin Jiansu mengatupkan giginya dengan kebencian. Apa aku salah? Su Yi mencibir. Berbicara, dia melangkah ke langit dan menebas ke arah Qin Jiansu dengan pedangnya, begitu kuat sehingga dia tidak ragu. Bagi Qin Jiansu, tindakan Su Yi saat ini tidak berbeda dengan menginjak-injak martabat dan kesombongannya secara langsung. Akhirnya kamu bisa. Dia menoleh dan melarikan diri. Kementerian. Perhatian dapat digambarkan sebagai hal yang sangat jahat. Setelah Anda tertipu, Anda mungkin dapat membunuh pihak lain dalam satu gerakan, tetapi jalan Anda untuk menjadi dewa kemungkinan besar akan hancur. Harga seperti ini tidak tertahankan bagi Qin Jiansu. Menjadi dewa terlalu sulit, terlalu sulit. Bahkan di alam dewa, peluang menjadi dewa menjadi sangat tipis. Jika tidak, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya dari alam dewa untuk datang ke negeri dongeng? Li Xuanjun ini pasti kartu truf yang disembunyikan oleh Sining, untuk memainkan peran pada saat kritis.
Qin Jiansu mengertakkan gigi dan membenci Sining, percaya bahwa ini adalah kartu truf yang disembunyikan oleh Sining, dan dia tidak sengaja mengenainya hari ini. Saya tidak berpikir lagi, hanya beberapa kedipan, Qin Jiansu lolos tanpa jejak. Su Yi tidak mengejar, kelinci akan menggigit jika sedang terburu-buru. Belum lagi, Qin Jiansu dan dewa-dewa lainnya, mereka sendiri adalah basis budidaya peringkat Taixuan, jika hidup mereka benar-benar terancam, dia pasti akan melakukan apa saja. Yah, jika dia tahu, aku Su Yi, aku khawatir aku akan menyesal tidak mengambil gambar hari ini. Su Yi tampak aneh. Dan inilah mengapa Su Yi tidak pernah menggunakan pedang dunia dan kekuatan reinkarnasi. Karena begitu identitasnya terungkap, pembunuhan hari ini tidak ditakdirkan untuk diselesaikan dengan mudah. Bahkan, itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Dalam analisis terakhir, apakah itu dia atau musuh seperti Qin Jiansu, masing-masing memiliki keberatannya sendiri. Gelombang. Su Yi menghela nafas panjang. Pertempuran ini memang terlalu berbahaya. Namun, pada akhirnya, itu dianggap sebagai kekuatan tingkat Taihei yang sangat kuat, yang membuat Su Yi sangat bahagia. Tanpa penundaan, Su Yi berkedip dan bergerak, meninggalkan wilayah laut ini, berniat mencari tempat aman untuk pulih terlebih dahulu. Dalam pertempuran ini, meskipun dia tidak terluka, dia mengkonsumsi banyak, terutama Myriad Realms Tree, ketika dia menggunakan kekuatan supernatural, Breaking World, dia hampir menghabiskan kekuatan Divine Tree ini. Ini juga membuat Su Yi menyimpulkan bahwa dengan kekuatan Myriad Boundary Tree saat ini, dia hanya dapat menggunakan kekuatan magis, Boundary Breaking, paling banyak 2 kali. Tanpa 10 hari setengah bulan, akan sulit bagi Myriad Realms Tree untuk pulih sepenuhnya. 1 hari kemudian, Su Yi dan Qilong Daojun kembali ke area laut berdarah ini dan mulai menjelajah dengan cermat di area laut ini, mencoba menemukan jejak perahu terapung. Tapi sampai saya hampir memeriksa wilayah laut 30.000 mil, saya tidak menemukan apa-apa. Lupakan saja, saatnya pergi ke Pulau Araki. Su Yi akhirnya menyerah dan memutuskan untuk berangkat ke Pulau Araki. Hanya tinggal 6 hari lagi sebelum pergi ke reruntuhan Istana Naga. Perjalanan dari Blood Vortex Sea ke Pulau Araki akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Jika ada tikungan dan belokan di jalan, pasti akan mempengaruhi itinerari. Selanjutnya, kamu harus tinggal di Heaven Repairing Furnace. Setelah memasuki reruntuhan Istana Naga, aku akan melihat apakah aku dapat menemukan beberapa peluang untukmu terkait dengan ras naga. Su Yi berkata dengan hangat. Qilong Daojun pernah menjadi sasaran Sekte Tai. Ini juga berarti bahwa begitu seseorang mengetahui bahwa Qilong Daojun bersamanya, identitasnya pasti akan terungkap. Bagus. Qilong Daojun setuju. Setelah melakukan semua ini, Su Yi mengendarai perahu sendirian, dan hendak berangkat ke Pulau Araki, ketika dia tiba-tiba menyadarinya dan melihat ke cakrawala yang jauh. Di sana, 2 sosok bergerak di langit dan menyapu ke arah wilayah laut berdarah ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1806. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan linen sederhana tanpa hiasan apapun, tetapi memiliki kecantikan yang sangat halus, terutama sepasang kaki giok yang ramping dan lurus, yang juga membuatnya anggun dan anggun. Pria itu memiliki sosok yang tegas, pisau panjang di pinggangnya, dan ekspresi dingin. Itu adalah Dewi Sining dan pelayannya, Fan Wei. Ketika dia melihat Su Yi berdiri di atas perahu dari kejauhan, Sining jelas merasa lega. Su Yi berkata dengan heran, kenapa kamu ada di sini? Fan Wei berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan mudaku mengkhawatirkan keselamatanmu, dan baru saja keluar dari masalah, dan datang ke sini untuk pertama kalinya. Su Yi tiba-tiba mengerti. Tidak diragukan lagi, Sining menyadari bahwa Qin Jiansu akan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum dia datang ke area laut pusaran darah. Tapi dia datang terlambat. Apakah kamu pernah bertemu Qin Jiansu? Sining mau tak mau bertanya. Su Yi mengangguk dan menjelaskan secara singkat pertempuran yang terjadi kemarin. Setelah mendengarkan, Sining mengangkat alisnya sedikit, dan mata bintangnya yang jernih memancarkan warna yang aneh. Fan Wei terkejut, kamu membunuh pelayan tua, Sue Guyin di samping Qin Jiansu. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah level tertinggi Taihei yang maha kuasa. Su Yi terlalu malas untuk menjelaskan detailnya, dan hanya berkata, dia menderita bencana. Fan Wei tercengang, dan berkata, Qin Jiansu baru saja menonton. Orang itu adalah basis budidaya alam kesempurnaan Agung Taixuan, dan dia memiliki semua jenis harta rahasia dan kartu truf. Mengapa? Sebelum selesai berbicara, Sining menyela dengan nada dingin, bukankah ini normal? Qin Jiansu tidak berani mengungkapkan kekuatan aslinya untuk menjadi dewa di masa depan. Normal, tidak normal. Fan Wei tahu betul bahwa bahkan jika mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka, kekuatan yang dikuasai oleh Qin Jiansu dan Sue Guyin dapat dengan mudah membunuh karakter dari kelas Taiwu. Li Xuanjun ini adalah Raja Abadi, apa yang bisa dia lakukan untuk melawan mereka? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Fan Wei tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Karena dia bisa melihatnya, bagaimana Tuan Muda tidak bisa melihatnya?
Tapi Tuan Muda tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia cukup protektif terhadap Li Xuanjun, yang membuat Fan Wei menyadari bahwa berbicara terlalu banyak hanya akan membuat Tuan Muda kesal. Di dalam hatinya, dia diam-diam waspada terhadap Su Yi. Seorang pemuda yang dapat membunuh Sue Guiyin, jika dia memiliki motif tersembunyi untuknya dan Tuan Mudanya, maka ancamannya akan besar. Karena sesama Taois aman, bagaimana kalau kita segera berangkat ke Pulau Araki? Sining bertanya dengan lembut. Itu artinya, Su Yi tersenyum, jika kamu tidak keberatan, kamu dapat mengambil kapal harta karunku. Sining mengangguk dan berkata, lebih baik menghormati daripada mematuhi. Segera, mereka bertiga naik perahu bersama dan hanyut. Di jalan, Sining duduk di buritan kapal sesuka hati, dengan sutra biru berkibar. Su Yi juga duduk di sana, memegang kendi di satu tangan, menyandarkan separuh tubuhnya di sisi perahu, sangat nyaman dan santai. Ini membuat Fan Wei, yang mengemudikan perahu, tidak senang untuk sementara waktu. Anak ini jelas memperlakukan dirinya sebagai tukang perahu. Tidak sopan sama sekali, tapi dia hanya mengeluh dalam hatinya. Tiba-tiba, Sining berkata, sekitar 7 hari yang lalu, saya melihat kapal harta karun di dekat Pulau Seribu Setan, sangat mirip dengan perahu terapung yang dikabarkan. Su Yi terkejut, benarkah? Sining mengulurkan ujung jarinya yang putih dan ramping dan membelai dalam kehampaan. Tiba-tiba, sebuah adegan muncul. Pada gambar adalah laut hantu, tertutup awan gelap, perahu hitam dengan panjang 10 meter muncul di laut dikelilingi kabut hitam. Perahu diselimuti suasana kacau yang tidak jelas, membuatnya sangat buram, sehingga tidak mungkin untuk melihat detail kapal. Tapi Su Yi samar-samar bisa melihat ada sosok yang duduk di atas kapal. Hanya saja sosok itu benar-benar tenggelam dalam suasana yang kacau, dan hanya beberapa garis yang dapat diidentifikasi, sehingga tidak mungkin untuk benar-benar menentukan apakah itu orang atau bukan. Jejak. Fan Wei menambahkan, dengan kekuatan dan teknik rahasia yang dikuasai oleh Tuan Muda keluargaku, bahkan jika seseorang dari peringkat Taixuan lolos, jejak dan petunjuk pasti akan ditangkap, tapi kapal itu telah menghilang, menunjukkan betapa kuatnya harta ini. Su Yi mengangguk dan berkata, bisakah kamu melihat apa yang istimewa dari perahu ini? Sining berpikir, auranya sangat istimewa. Ketika saya melihatnya dari kejauhan, saya merasakan perasaan aneh di hati saya yang tidak bisa saya katakan, seperti permusuhan. Permusuhan. Su Yi terkejut. Ya, ini sangat aneh. Sining mengerutkan kening, aku bahkan merasa perahu itu sepertinya melihat identitasku. Su Yi, ini sangat misterius. Dia bertanya, kalau begitu, bisakah kamu melihat apakah ada orang di kapal ini? Mata Sining menjadi aneh dan berkata, kamu juga bisa melihat ini, tetapi ketika saya melihat perahu ini, saya tidak melihat siapapun. Berbicara, dia menunjuk ke gambar, gambar ini bertuliskan harta rahasia, tidak dapat dipalsukan. Ketika saya melihat perahu yang diduga duduk dengan seorang, saya juga sangat terkejut ketika aku ada di sana. Su Yi mengangkat alisnya. Perahu kecil, penuh dengan aura kacau, tidak hanya menghindari pengejaran Sining, tetapi bahkan sosok di kapal itu tampaknya telah menyembunyikan kebijaksanaan Sining. Tanda-tanda anomali ini cukup untuk menunjukkan betapa sederhananya perahu kecil itu. Sepertinya perahu itu memang perahu terapung. Su Yi mengelus dagunya dan merenung. 6 bulan lalu, kapal terapung muncul di area Laut Pusaran Darah, dan 7 hari yang lalu, kapal terapung muncul di dekat Pulau Seribu Setan. Apa yang dilakukannya? Setelah kembali dari reruntuhan Istana Naga, saya akan berkeliling Laut Cina Timur untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Su Yi membuat keputusan. Minum seteguk anggur, dia bertanya, saya mendengar Qin Jiansu mengatakan sebelumnya bahwa situasi Anda menjadi buruk dan bahkan mungkin mengalami kejadian tak terduga. Benarkah? Sining menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, jangan khawatir tentang itu hanya sedikit masalah. Dao Youli juga akan bertindak bersama kita, dan menurutku, dia juga harus tahu tentang hal ini. Sining terdiam. Su Yi menyadari bahwa kemungkinan besar Sining dalam masalah. Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Su Yi memandang Sining. Terserah saya. Su Yi tertawa. Dia tidak takut. Ayo, kata Su Yi. Fan Wei melirik Sining, dan melihat bahwa yang terakhir tidak menghentikannya. Dia membuka mulutnya dan berkata, seluruh cerita sangat sederhana. Musuh bebuyutan Tuan Mudaku juga akan berpartisipasi dalam perjalanan ini. Reruntuhan Ryugu sedang beraksi. Musuh. Su Yi berpikir, orang ini sangat kuat. Alis Fan Bi menunjukkan ekspresi yang kental, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berasal dari negeri dongeng, dan kamu tidak mengerti hal-hal para dewa. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa orang itu termasuk di antara para dewa. Dewa yang datang ke negeri dongeng kali ini, pasti bisa disebut kata, tak tertandingi. Dulu, orang itu memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, tetapi dia tidak menyukai hukum zaman untuk memadatkan ketuhanan dan melepaskannya. Di alam para dewa, kekuatan orang itu di peringkat Taixuan juga dianggap sebagai yang teratas, dan dia bersinar di pertempuran Taixuan Dao ke-9, menarik perhatian banyak dewa. Berbicara,
Ekspresi Fan Wei menjadi serius, dan dapat dilihat bahwa dia sangat cemburu pada putra dewa ini yang digambarkan sebagai dunia yang tiada taranya. Su Yi bertanya dengan penuh minat, siapa dia? Su Yi baru saja menyesap anggur dan memuntahkannya, dengan ekspresi heran. Omong-omong, ternyata pria itu yang secara paksa turun ke negeri dongeng di alam rahasia Kunwu. Su Yi masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia membunuh Qing Qiao, yang di sampingnya adalah Chong Bailiu, Qing Qiao hanya bisa menanggungnya dan tidak berani menunjukkan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Untuk sementara, dia bahkan ragu apakah Qing Qiao di mulut Fan Wei adalah orang yang sama dengan Qing Qiao yang dia temui. Pria seperti itu pantas mendapatkan kata, tak tertandingi. Pertempuran Taishuan Dao, apalagi yang pernah Anda kenang? Tidak apa-apa, Su Yi melambaikan tangannya, silakan. Tapi Fan Wei tidak tertarik untuk berbicara lagi, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu ingat bahwa orang ini dan Tuan Mudaku adalah musuh yang mematikan. Selama operasi keruntuhan Istana Naga, ini seseorang telah menyatukan banyak kekuatan dari domain dewa, dan barisannya sangat kuat, seperti putra dewa Jin Zuliu dan Dewi King Wu, mereka semua telah bergabung dengannya. Su Yi mengangguk. Tidak heran jika Fan Wei begitu mengerikan, jika Qing Qiao ini bersatu dengan sekelompok dewa untuk bertindak bersama, memang tidak bisa diremehkan. Jika Anda takut, Anda dapat mengungkapkan posisi Anda sekarang, dan jangan terlibat. Mata Fan Wei seperti listrik, dan dia memandang Su Yi, Tuan Muda tidak akan menyalahkanmu, dan aku tidak akan mengatakan apa-apa. Su Yi mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu harus berpikir bahwa aku akan takut? Fan Wei terdiam. Di dunia abadi saat ini, siapa yang akan mendengar bahwa mereka akan bertarung melawan Qing Qiao dan tokoh-tokoh setingkat dewa anak lainnya? Tidak takut. Sining, yang diam sepanjang waktu, berkata dengan serius, Fan Qian tidak memiliki niat jahat, dan saya harap rekan-rekan Taois tidak keberatan. Su Yi tersenyum dan berkata, lihat, kita berada di kapal yang sama sekarang, itulah ungkapan, saling membantu di kapal yang sama, berbagi angin dan hujan. Sining terkejut, matanya yang dingin melembut, dan dia berkata, melakukan ini hanya akan membuatmu merepotkan, apakah itu sepadan? Su Yi tersenyum dan berkata, bagaimana hal-hal di dunia ini dapat diukur? Jangan khawatir, hal-hal rumit di matamu, menurut pendapatku, bukanlah ancaman yang terlalu besar. Fan Wei mau tak mau menatap Su Yi sekali lagi. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.